Media, bekal ilmu Islam. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim haitsu qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأما بعد عباد الله rahimani rahimakumullah. Kita masih dalam pembahasan Kitabul Kabair pada dosa besar yang keenam, al-kabiratus sadisah, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala di dalam kitabnya mengutip satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ahibati fillah wa ikhwani fiddin, dalam riwayat ini disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa surga Allah Subhanahu wa taala itu terletak di bawah kaki-kaki para ibu. Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan wa jaa'a rajulun yasta'dzinuhu fil jihadi ma'ahu qala. Dan kemudian dalam riwayat yang lainnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, di mana datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki yang menginginkan jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat disebutkan laki-laki ini datang dari Yaman. Dia datang dari Yaman, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menanyakan asalnya dan kemudian beliau bertanya, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar jawaban pemuda ini, na'am, bahwa kedua orang tuanya masih hidup, maka baginda mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan fa fihi ma fajahid, maka pada keduanya engkau berjihad, artinya engkau berbakti kepada keduanya, maka itu setara sebanding dengan jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul jadikan itu sebagai gantinya. Padahal berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh amalan yang dilakukan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melebihi amal apapun yang dikerjakan sendirian. Ketika Al-Imam Adz-Dzahabi rahmatullahi ta'ala alaih mengutip satu riwayat tadi dengan lafaz al-jannatu tahta aqdamil ummahat, maka para muhadditsin mengatakan bahwa dengan lafaz seperti ini tidak ditemukan, artinya redaksi seperti ini tidak ditemukan dalam riwayat hadis. Tapi ada riwayat yang semisal dengan itu dalam Sunan An-Nasa'i, di mana seorang laki-laki
meminta izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad. Kata laki-laki ini, aradtu an aghzuwa, aku ingin berjihad, yakni bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ji'tu astashiruka, aku datang nasihat untuk bermusyawarah denganmu ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah SAW, halaka ummun, apakah engkau masih memiliki ibu? Pertanyaan Rasulullah SAW, apakah engkau masih memiliki ibu? Bukan ayah, tapi yang ditanya oleh Rasulullah SAW ibu. Dan ini bisa jadi wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul diberikan informasi bahwa yang masih hidup adalah ibu dari laki-laki tersebut. Dan kemungkinan yang kedua karena bakti, dan kemudian orang tua perempuan atau ibu itu memiliki kedudukan yang jauh lebih besar daripada seorang ayah. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 3 kali kemuliaan dibandingkan seorang ayah di dalam masalah bakti kepada orang tua. Maka laki-laki ini menjawab, qala na'am ilzamha, zamha. Maka kata Rasulullah SAW ketika mendengar laki-laki ini mengatakan na'am ilzamha, temani dia, teruslah bersama dirinya, fa innal jannata tahta rijlaiha, karena sesungguhnya surga Allah itu di bawah kedua telapak kakinya. Yang menunjukkan bahwa berbakti kepada seorang ibu adalah penyebab seorang anak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa memasuki surga Allah Rabbul Alamin. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dalam sebuah hadis atau riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, ketika ada seorang laki-laki yang meminta fatwa kepada Ibnu Abbas bahwa dia mencintai satu orang wanita, namun kemudian wanita itu meninggalkan dirinya dan menikah dengan orang lain. Jadi dari zaman para sahabat pun ini sudah terjadi, jamaah rahmatullah. Ditinggal kawin. Iya, miskin. Tapi masalahnya bukan itu. Laki-laki ini kemudian mengatakan faghirtu 'alaiha, maka aku cemburu kepada dia. Aku tidak terima dia dinikahi oleh laki-laki lain. Faqataltuha, maka aku bunuh dia. Halli min taubah ya Abul Abbas, apakah aku mungkin bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah aku mempunyai kesempatan untuk bertaubat kepada Allah dengan dosa yang aku lakukan ini? Maka kata Abdullah bin Abbas, ahayyun atau ahayyatun ummak, apakah ibumu masih hidup? Maka laki-laki ini menjawab, na'am. Maka kata Abdullah bin Abbas, fabirraha, maka berbaktilah kepada dirinya. Maka sahabat-sahabat Abdullah bin Abbas bertanya, kenapa engkau memberikan nasihat seperti itu? Padahal dia menghilangkan nyawa orang lain. Kata beliau, fama ra'aitu amalan afdalu min birril walidah, aku tidak melihat ada amalan yang lebih baik di dalam Islam melebihi berbakti kepada seorang ibu. Yang menunjukkan bahwa Abdullah bin Abbas memastikan, karena ini tidak mungkin semata-mata ijtihad Abdullah bin Abbas, karena dosa yang dilakukan laki-laki ini besar. Tapi Abdullah bin Abbas memberikan jalan agar dosa laki-laki ini diampuni oleh Allah. Dengan cara apa? Berbakti kepada seorang ibu. Dan ini menunjukkan betapa besarnya hak seorang ibu di dalam Islam. Karena pengorbanan yang dilakukannya, karena penderitaan yang dirasakannya, karena seluruh tenaga dan pikiran yang dicurahkannya untuk seluruh darah dagingnya.
Satu-satunya manusia di dunia ini yang tidak menginginkan kita sengsara. Wanita yang paling tulus mencintai kita itu adalah ibu, bukan istri. Jika ada seorang wanita yang rela mengorbankan apapun demi seseorang, maka itu pasti ibu. Pasti seorang ibu. Sehingga Allah tidak ridha ketika seorang ibu dihinakan oleh anaknya dan kemudian disakiti. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan birrul walidah, berbakti kepada seorang ibu, sebagai amalan terbaik yang bisa dilakukan oleh seorang hamba Allah. Kita haram menyakiti perasaannya, kita haram meninggikan suara di depannya, kita haram kemudian memasukkan kesedihan ke dalam hatinya. Seorang ibu hanya pantas untuk berbahagia, bukan menderita. Dia hanya pantas dimuliakan oleh seorang anak atau oleh anak-anaknya, bukan disakiti. Sejahat apapun dia tidak pantas mendapatkan pembalasan atas keburukan yang diberikannya, karena dia sudah mengorbankan segalanya. Sehingga memang betul bahwa ketika seorang anak ingin membalas berterima kasih atas kebaikan orang tua mereka, maka tidak akan pernah terjadi. Ini hampir tidak pernah terjadi dan mustahil terjadi. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah riwayat yang sahih tentang Abdullah bin Umar yang menyaksikan seorang anak memangku ibunya mengelilingi Ka'bah, tawaf dan seterusnya, dan kemudian bertanya, apakah aku bisa membalas kebaikan wanita ini? Artinya kebaikan ibunya. La walau bidhufratin wahidah. Meskipun satu kukuk pun, kebaikan sebesar satu kukuk pun yang dilakukan oleh ibumu kepada dirimu, engkau tidak bisa membalasnya dengan cara ini. Dan pantas Allah jadikan surga di bawah telapak kaki mereka. Terlebih bagi seorang anak laki-laki yang seringkali ingin menunjukkan kekuatannya, kegagahannya, keberaniannya, itu bukan untuk ditunjukkan di depan ibu ataupun ayah. Di depan mereka kita harus lembut, kita harus tunduk, kita harus hina dan menghinakan diri kita. Karena mereka tidak pantas untuk disakiti, ahibati fillah. Dan Allah menjadikan dosa durhaka kepada mereka di antara dosa yang paling besar yang dilakukan seorang hamba Allah. Kemudian ahibati fillah wa ikhwani fid din azanillahu yakum, Al-Imam Adz-Dzahabi rahmatullahi taala alaih, beliau mengatakan, menyebutkan orang-orang, ya, Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan satu riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika seseorang bertanya tentang urutan orang-orang manusia-manusia yang wajib dimuliakan, kita wajib berbuat baik kepada mereka, maka Rasulullah SAW mengatakan ummak, yang pertama adalah ibumu, yang kedua adalah abak, yang kedua adalah ayahmu, yang ketiga adalah ukhtak, yang ketiga adalah saudari perempuanmu. Saudari perempuan juga memiliki kedudukan di dalam Islam bagi seorang laki-laki. Kalau dia memiliki saudari perempuan, itu lebih diutamakan dibandingkan saudara laki-lakinya. Meskipun dia sudah menikah, maka seorang kakak wajib memperhatikan keadaan saudari perempuannya. Karena dia lemah, karena dia bisa jadi membutuhkan pertolongan kita. Sehingga seorang kakak harus memperhatikan keadaannya. Seorang adik laki-laki juga sama. Dan seorang saudari perempuan adalah kemuliaan bagi saudara laki-lakinya. Tidak bisa seorang laki-laki mengatakan, saudara perempuan saya sudah gede, terserah dia. Ini nggak bisa. Ini nggak boleh dalam Islam. Dia punya tanggung jawab sampai ke akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika dia menyia-nyiakan saudara perempuannya. Dia membiarkan saudara perempuannya hancur, dihancurkan oleh laki-laki lain. Haram ini. Dan Allah akan menuntut saudara laki-lakinya. Meskipun saudara perempuannya sudah dewasa.
Kemudian kata Rasulullah SAW, wa akhak, dan saudara laki-lakimu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan wa adnaka wa adnak, dan yang seterusnya dan yang seterusnya. Yang paling dekat dengan seorang laki-laki, dengan seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi syahidnya dalam riwayat ini bahwa Rasul mendahulukan ibu di atas ayah. Sosok yang tidak boleh disia-siakan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada jago-jagoan di hadapan ibu. Meskipun ibu kita salah, maka bukan untuk disalahkan di hadapannya. Bukan untuk dicaci maki, diingatkan dengan keras, bukan. Dan itu tidak diizinkan di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala, haram. Dan itu kedurhakaan. Dan kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahmatullahi ta'ala alaih, beliau untuk menunjukkan betapa besarnya dosa berdurhaka kepada orang tua, beliau menyebutkan riwayat yang lainnya yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Al-Imam Al-Imam siapa? Ada di bukunya An-Nasa'i. Beliau mengatakan, wa ruya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah SAW mengatakan la yadkhulul jannata aqun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga dia atau seseorang yang durhaka kepada orang tuanya. Ya. Dan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau pernah mengatakan, di dunia pun durhaka kepada orang tua itu bukan hanya akan menghancurkan akhirat, tapi di dunia pun durhaka kepada orang tua itu yasta'silul mal wal aulad. Durhaka kepada orang tua itu akan membinasakan harta seseorang dan anak-anaknya. Bukan hanya saja kelak di akhirat dia sulit masuk surga, dia berat untuk dimasukkan ke dalam surga karena dosanya, terhalangi oleh dosanya. Tapi di dunia pun dia hancur, dia akan dibinasakan oleh Allah. Dua perkara yang paling penting di dalam kehidupannya dan mendatangkan kebahagiaan akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, jika dia berbakti kepada orang tua, maka Allah akan berkahi keduanya, harta seseorang dan kemudian keturunannya. Itu balasan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang mau berbakti kepada orang tua, dan betapa beratnya balasan Allah bagi mereka yang kemudian mendurhakai kedua orang tuanya. Tidak masuk surga, kata Rasulullah SAW. Tidak masuk surga. Cukup itu sudah jadi ancaman bagi kita. Jadi nggak ada kata mikir-mikir dulu mau memperbaiki hubungan dengan orang tua. Sekarang kalau memang tidak baik hubungannya. Mungkin Anda pernah sampaikan, Anda pernah didatangi satu orang mengadukan kakaknya, bertengkar dengan ibunya, dan kakaknya tidak sudi minta maaf kepada ibunya. Anda nggak habis pikir, ya Allah, ini apa yang difikirkan sama otaknya? Apa yang difikirkan oleh benaknya? Tidak sudi, dia bilang saya nggak sudi sebelum ibu minta maaf duluan. Astagfirullah. Adiknya cerita sambil nangis. Astagfirullah, ini apa? La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Tidakkah dia terancam oleh ancaman Allah? Tidak masuk surga.
Apa yang harus membuat ibunya, orang tuanya yang meminta maaf? Sejahat apapun orang tua, sezalim apapun, kita yang harusnya minta maaf. Itu Islam. Harusnya dalam Islam gak ada malin kundang. Gak ada. Dalam Islam itu harusnya bermunculan Uwais Al-Qarni. Tapi ingat jamaah, al-jaza min jinsil amal. Betapa banyak anak durhaka yang muncul karena memang orang tua mereka pun durhaka kepada orang tuanya. Al-jaza'u min jinsil amal. Jangan terlalu banyak berharap anak-anak kita soleh berbakti kalau kita sendiri durhaka kepada orang tua. Nggak bisa. Mimpi itu. Masukin sekolah apapun lah, sekolah agama, sunnah, Al-Quran, sunnah, silahkan 200 tahun silahkan. Kalau kita mendurhakai orang tua, jangan berharap banyak. Karena al-jaza min jinsil amal. Dan ini pernah terjadi dalam kisah para salafus saleh. Ada seorang ayah yang dibunuh oleh anaknya. Dan ketika hendak dicegah si anak ini untuk membunuh ayahnya, maka laki-laki ini mengatakan, dulu aku pun melakukan hal yang sama kepada ayah. Ini balasannya. Ada balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan balasannya hak karena Allah menjanjikan azab di dunia sebelum akhirat bagi mereka yang durhaka. Pasti. Dan anak ceritakan satu perkara yang anak baru alamilah beberapa bulan yang lalu. Ada seseorang yang anak kenal. Itu ketika, ini gambaran ya, ketika dia diprogramkan untuk berangkat umroh membawa jamaah. Sampai beberapa hari sebelumnya 0 yang daftar. 0. Maka ketika dikabarkan dia hanya mengatakan satu perkataan, wah ini anak harus silaturahim sama orang tua anak. Wallah ini terjadi. Untuk apa? Untuk minta doa ibu anak. Hanya hitungan hari, sehari 2 hari, kuota yang diharapkan full. Nyata ini kejadian. Karena dia paham bahwa keberkahan itu bersama bakti kepada orang tua. Dan begitulah Allah memperlakukan anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Jadi nggak usah repot-repot ke dukun, nggak usah. Pengen mudah berkah rizki, berbakti kepada orang tua. Kasih air putih buat? Oh iya, nggak boleh, haram itu, syirik, haram. Tapi membawakan air putih untuk orang tua sehingga mereka kehilangan hausnya, mereka hilang rasa hausnya, atau membawakan makanan untuk mereka meskipun sedikit, mereka hilang laparnya, demi Allah itu yang membukakan pintu rezeki kita. Makanya beruntung, sekali lagi Nabi bilang beruntung mereka-mereka yang hidup bersama orang tuanya. Beruntung. Jangan dioper. Ya gantian ya bu ya, 2 bulan berikutnya sama adek. Itu manusia bodoh. Manusia paling bodoh yang menyerahkan kesempatan emas yang dia miliki kepada orang lain. Itu manusia paling bodoh yang menyia-nyiakan pintu surganya sendiri. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan wala mannan dalam hadis yang sama. Kita lanjutkan hadisnya dulu. Tidak akan masuk surga mereka yang durhaka kepada orang tua. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan wala mannan, dan tidak juga orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya. Itu disebutnya apa? Manan. Suka mengungkit-ungkit pemberian. Dan kemudian juga suka menyakiti, biasanya diikuti dengan keburukan berikutnya, menyakiti perasaan orang yang diberi. Ini namanya adza. Kalau sudah ngungkit, nyakitin. Ini kan dari anak kan. Nah jadi kia, oh antum mata amanah bener diberi. Ah sudah selesai. Apa yang dihibahkan itu sudah punya orang. Jangan berkomentar tentang itu. Itu haknya dia.
Kita tidak punya hak kemudian untuk mengatakan kenapa begini, kenapa begitu. Gak ada hak. Dan jangan menyakiti perasaan. Karena itu menggugurkan semua pahala. Bahkan mereka yang mengungkit-ungkit pemberiannya tidak akan masuk surga, kata Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, kata Rasulullah SAW, atau sebelum terakhir, wala mudminu khamrin, dan tidak juga mereka yang suka atau menjadi pecandu khamar dengan segala macam bentuknya. Khamar itu bukan hanya saja minuman keras, tapi seluruh perkara yang, contoh seperti apa? Ganja, terus apa lagi? Obat-obatan, apa? Ngelem, terus apa lagi? Ini apal kabeh. Selain lem apa? Hah? Mushroom, astagfirullah. Mushroom, terus apa lagi? Bukan mushroom, jamur kan? Ada yang mabok gitu. Masya Allah. Mushroom, terus apa lagi? Hah? Udah tadi Pak. Udah nggak ada pilihan lain. Ya, sabu-sabu, masya Allah. Mudminu khamar, mereka yang mencandu khamar dengan segala macam bentuknya, la yadkhulul jannah. La yadkhulul jannah. Mereka mati dalam keadaan seperti ini, la yadkhulunal jannah, la yadkhulul jannah. Mereka tidak masuk surga. Wala mu'minun bisihrin, dan tidak juga mereka yang percaya dengan sihir, yang percaya dengan dukun, yang percaya dengan orang tidak pintar, dengan paranormal, dengan seluruh orang-orang sakti pemilik ilmu-ilmu kanuragan, dan seluruh ilmu-ilmu yang disebut dengan ilmu karomah, semuanya tidak akan masuk surga. Dan ini ancaman keras. Jadi bukan main-main. Dan kita tidak boleh diam ketika melihat saudara-saudara kita percaya terhadap perkara-perkara yang seperti ini. Yang jadi dilema kita itu cuma satu, jamaah. Kita pun masih takut kepada setan. Jadi sungkan untuk mengingatkan orang tentang ini itu. Sungkan. Kunaon teu mere nyaho, bisi beunang. Disantet ge. Berabe anak, gering deh anak. Kumaha? Anaknya, anak pemajikan, siapa yang mau cari makan? Takut sama setan tapi tidak takut sama Allah. Luar biasa, jamaah. Ya. Setan itu takut sama kita. Tapi kenapa kemudian kita takut sama setan? Yang membuat kita kemudian justru dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini kebinasaan bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Sifat juben, sifat pengecut, sifat penakut seorang mukmin membinasakan dirinya. Dan yang dimaksud dengan sifat penakut di sini bukan hanya saja kepada manusia, tapi kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Binasa, bahkan bisa terjerumus ke dalam kemusyrikan, ke dalam kekufuran. Jika menjadi seorang penakut, mukmin tapi penakut. Dan seorang mukmin tidak boleh menjadi dan ada doanya, apa doanya? Allahumma inni, Masya Allah. Ya betul, doa antum betul. Atau doa yang lain, Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Tadi sudah disebutkan minal hammi wal, nah ngadadak poho semua ini. Allahumma inni a'udzubika minal jubni atau minal hammi wal hazan. Oh, ada hadiah jemaah yang bisa menyebutkan lengkap. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal jubni wal bukhal. Terus yang keras. Ahsan, barakallahu fiik. Sudah langsung dapat hadiah.
Ahsan, Masya Allah. Pak Haji bisa? Boleh dicoba, Insya Allah. Atau yang lainnya, fadhal. Siapa yang mau coba? Siapa yang mau coba? Satu lagi, sebelum adzan. Ayo jamaah, nggak hafal doa ini, fadhal. Ahsan, barakallahu fiik. Fadhal, Alif. Belakang kah? Ahibati fillah wa ikhwani fid din. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, beliau mengutip perkataan Abdullah ibnu Umar, wa qala Abdullah ibnu Umar, jaa a'rabiyyun faqal ya Rasulullah. Taib, sampai di situ kita adzan dulu, kita lanjutkan setelah adzan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ahibati fillah wa ikhwani fid din, azanallah wa iyyakum. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, jaa Arabiyyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, mal kabair? Wahai Rasulullah, apa itu dosa-dosa besar? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-isyraku billah. Yang pertama adalah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian laki-laki ini mengatakan, thumma madza? Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala thumma uququl walidain. Yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Dan kemudian laki-laki ini mengatakan lagi, thumma madza? Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala thumma yaminul ghamus. Yang terakhir yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah mereka-mereka yang bersumpah, namun sumpah mereka itu adalah sumpah yang palsu. Sumpah yang diucapkan untuk menipu orang lain, untuk memperdayai orang lain, untuk mengambil hak orang lain. Ini yang disebut dengan al-yamin al-ghamus. Dan betapa banyak ini dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tanpa mereka takut, tanpa mereka mungkin mengetahui bahwa itu di antara dosa besar yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah kemusyrikan, setelah syirik dan menduakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Adz-Dzahabi pun kemudian mengutip sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam Musnad, Al-Musnad, di mana baginda yang mulia Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulul jannata aqun wa la mukadzibun bil qadar. Tidak akan masuk surga mereka yang mendurhakai orang tuanya dan kemudian mendustakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak percaya takdir. Mereka tidak yakin bahwa takdir itu telah ditetapkan oleh Allah. Bahkan Allah tahu sebelum takdir itu terjadi. Allah mencatatnya berapa tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan mereka mengatakan bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Ini ucapan para pendusta takdir. Karena usaha itu tidak pernah menentukan hasil. Kalaulah usaha menentukan hasil, maka semestinya mereka yang bekerja keras mendapatkan hasil yang layak dan sesuai dengan usaha mereka. Tapi faktanya tidak. Dari sekian ribu orang yang di pasar baru, semuanya sukses. Padahal mereka bekerja di waktu yang sama, bahkan bisa jadi yang lain jauh lebih keras kerjanya dibandingkan yang lain. Tapi yang sukses yang duduk-duduk di toko, yang kelihatan tidak kerja, duit masuk terus, mengalir terus. Oh iya ada pegawainya? Enggak kayak gitu, enggak kayak gitu. Dan itu memastikan bahwa semuanya di bawah takdir Allah Subhanahu wa taala.
Gak perlu ngoyo, gak perlu stres. Karena semuanya tidak akan pernah keluar dari takdir Allah. Jalani apa yang menjadi kewajiban, titik. Dan yang berikutnya adalah menerima hasilnya dari Allah Subhanahu wa taala dan ridha atas ketetapan Allah. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahmatullahi taala alaihi menyebutkan riwayat yang lainnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dan yang lainnya dari sahabat Amr bin Murrah Al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan qala, bahwa seorang laki-laki mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita idza shallaitus salawatil khams, apa pendapatmu ya Rasulullah jika aku melakukan salat 5 waktu, wasumtu Ramadan, dan aku puasa Ramadan, wa addaitu zakah, dan aku menunaikan zakat, wa hajjatul bait, dan aku kemudian haji ke Baitullah, famadzali, apa yang pantas aku dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, catat ini baik-baik jamaah rahmatullah. Kata Rasulullah SAW, man fa'ala dzalika, barang siapa melakukan perbuatan itu, salat 5 waktu, puasa Ramadan, menunaikan zakat dan kemudian haji, kana ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada, dia akan digabungkan bersama para nabi, bersama para syuhada, para siddiqin, orang-orang yang jujur keimanannya seperti Abu Bakar As-Siddiq. Di Firdausul A'la, itu tempat mereka bersama Rasulullah SAW. Tapi kata Rasulullah SAW, illa an ya'uqqa walidayh, namun itu tidak akan terjadi kata Rasul jika dia mendurhakai kedua orang tuanya, sehingga kesempatan mendapatkan jaza berupa surga dari Allah itu bisa hilang seketika karena dosa mendurhakai orang tua. Maka jangan pernah menyakiti perasaan mereka. Wallahu taala alam bisawab. Jamaah rahmatillah, kita cukupkan sampai di sini ya. Suaranya sudah mulai cenat-cenut ya, tenggorokannya Masya Allah. Dan kita seperti biasa, kita akhiri dengan tanya jawab jika ada. 1, 2, 3, 4, 5. Khalas, yallah. Fadhal, yang duluan antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi Ustaz, memberkahi Ustaz beserta keluarga. Ustaz, ada pertanyaan. Jika bagi seorang lelaki yang sudah menikah, di manakah posisi urutan seorang istri yang dimana ada manusia-manusia yang wajib kita muliakan, Ustaz? Mungkin itu aja, Ustaz. Barakallahu fikum. Di mana posisi seorang istri ketika seorang laki-laki sudah menikah? Yang pasti posisi mereka itu setelah orang tua. Bagi seorang anak laki-laki, orang tua tetap yang pertama. Bagi seorang wanita yang telah bersuami, suamilah kemudian menjadi yang pertama. Barulah kemudian orang tuanya. Itu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian jika dibandingkan dengan saudara-saudara kandungnya, seorang istri bisa jadi lebih penting. Karena dia merupakan kewajiban yang wajib ditanggung oleh seorang laki-laki, kehidupannya wajib ditanggung, agamanya wajib dididik, dan kemudian kelak seorang laki-laki akan ditanya tentang siapa di dalam keluarganya, tentang istri dan anak-anaknya.
Jelas? Hanya saja bagi mereka-mereka yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita, hubungan darah dengan kita, maka mereka tetap diutamakan di atas orang lain. Selain istri, tetap diutamakan di atas orang lain. Keluarga dulu, kerabat dulu, baru orang lain. Bukan teman, bukan sahabat, bukan rekan, bukan teman komunitas atau apapun namanya. Ya. Dan itu yang ditetapkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bishawab. Nah, silakan berikutnya siapa tadi? Antum. Oh, antum ya. Antum yang pertama sebetulnya. Sahih, enggak apa-apa. Mengalah untuk saudara muslim itu pahala. Ya Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, assalamualaikum. Ana ingin bertanya Ustaz, apakah berbakti anak kepada orang tua tiri dengan orang tua kandung itu sama Ustaz? Orang tua tiri itu maksudnya? Maksudnya orang tua angkat atau suami atau istri orang tua? Suami ibu. Iya, suami ibu. Meskipun telah berpisah Ustaz. Meskipun telah? Ya, berpisah. Jadi dengan orang ayah tiri ini sudah berpisah? Iya. Dan tapi orang tua itu telah lanjut usia itu. Nah, apakah wajib berbakti kepada mereka? Dan apakah ganjarannya, pahalanya juga sama Ustaz? Oh, nah. Pahalanya tidak sama dengan orang tua kandung. Tapi karena dia pernah menikah dengan orang tua kita, kita wajib memuliakannya. Karena dia adalah pasangan orang tua kita. Tapi jika disamakan dengan ayah kandung atau ibu kandung, maka jawabannya tidak. Ya, hak ini hanya Allah berikan kepada mereka yang sedarah dengan kita, bukan yang tiri. Meskipun kita tetap punya kewajiban memuliakan mereka, paling tidak sebagai seorang muslim, paling tidak. Dan mereka punya kedudukan lebih dari itu. Kenapa? Karena mereka pasangan orang tua kita. Sehingga seorang laki-laki yang menjadi suami ibu kita atau seorang istri ayah kita, itu tetap menjadi mahram kita meskipun mereka sudah bercerai. Iya, sama Allah nggak dihilangkan statusnya. Sebagai tanda bahwa mereka sosok yang wajib dimuliakan. Nggak lantas setelah bercerai jadi orang lain, tidak. Mereka tetap diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka pernah menjadi pasangan orang tua kita. Ya. Jadi jangan juga kemudian mengatakan lah ayah tiri, ibu tiri. Enggak ada. Mereka jadi mulia karena mereka jadi pasangan orang tua kita. Berbuat baik kepada mereka itu sama seperti berbuat baik kepada orang tua kita. Menghormati mereka, memuliakan mereka. Ya. Wallahu taala alam bishawab. Silahkan pertanyaan berikutnya. Apa Haji, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, namanya kita seorang pedagang Ustaz ya. Mungkin pagi udah kita buka toko misalnya. Betul. Waktu berjalan terus sampai pagi dan 9, 10 sampai jam 12. Ya. Nah, di saat itu rezeki katakan ditentukan sama Allah sebelum kita dilahirkan. Timbullah ada yang mengatakan lah jam 3, lah jam 2 le hari belum bisa talu le. Itu bahasa Padang. Coba diterjemahkan. Ini apakah dia tidak bersyukur sama Allah? Apakah dia ini mengatakan ini dia menghina Allah atau bagaimana besar? Sebentar, Pak, yang tadi itu saya belum paham itu. Artinya apa itu tadi? Sudah jam 12 belum pelaris. Curhat Ustaz ya. Sudah jam 12 belum pelaris. Sementara kan dalam surah Ibrahim, kalau seandainya manusia menghitung nikmat dari aku, kata Allah, tidak akan terhitung ya Ustaz ya. Kalau dia menjadikan kalimatnya itu sebagai keluhan kepada Allah, haram. Iya. Tapi kalau min babil khabar, ngasih tahu saya baru laku nih jam 12, boleh, nggak ada masalah. Ya, wilayah ya. Tapi umumnya orang mengatakan itu sebagai keluhan, betul? Keluhan ya. Wah, jam 12 baru penglaris. Ya, seakan kemudian dia tidak dikasih rezeki sama Allah sepanjang hari. Nah, ini haram. Ini termasuk munafik apa nih Ustaz? Ya tergantung hatinya. Kalau dia menyalahkan Allah dan mengatakan ini gara-gara Allah, bisa jadi kekufuran. Tapi hati kecilnya pasti. Tapi orang yang beriman, dia akan bersabar dan menerima takdir Allah. Mau penglarisnya jam 5 lebih 10 mau tutup, baru penglaris, alhamdulillah, selesai.
Sedangkan anggota tubuhnya aja udah luar biasa. Sudah, nikmat Allah itu tidak bisa dihitung. Bisa ke pasar saja buka toko itu sudah nikmat. Bisa. Sebagian orang yang lain terbaring di atas kasurnya stroke. Kena kanker, kakinya dipotong. Karena kencing manis, tangannya dipotong. Sehingga mereka nggak bisa lagi ke pasar. Dicabut nikmatnya sama Allah. Kita punya bensin saja, punya kendaraan saja atau naik kendaraan umum saja bisa sampai ke pasar. Itu sudah nikmat yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena kita dipilih sama Allah untuk berjihad fisabilillah di hari itu. Karena mencari nafkah untuk keluarga. Sudah selesai. Coba belajar untuk memikirkan kenikmatan Allah. Bukan hanya saja memojokkan Allah dengan ujian-ujiannya. Ya Allah, kenapa begini? Ya. Dan itu tidak akan pernah dilakukan oleh mereka yang ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, sahih. Barakallahu fiik Pak Haji. Pak Fridel setelahnya silakan. Begini Pak Ustadz, pernah saya dengar kalau untuk berbakti kepada orang tua yang telah meninggal itu kita berbuat baik kepada teman-temannya, gitu. Betul. Pertanyaan saya bagaimana kalau teman-temannya juga sudah tidak ada? Ya, itu pertanyaan bagus. Meninggal. Betul. Saja. Sangat bagus itu. Iya. Pada siapa lagi kita harus berbuat Jadi baik? teman-teman ayah udah meninggal duluan mau berbakti sama siapa? Jadi udah pada meninggal semua. Cerdas, cerdas. Ya. Cerdas. Ya, itu aja Pak Ustaz. Tapi saya punya jawabannya Pak Fridel. Ya, saya punya jawabannya. Makasih Pak Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Masya Allah. Pertanyaannya jemaah rahmatullah, bahwa di antara bentuk bakti kepada orang tua yang sudah meninggal adalah tetap menyambungkan tali persaudaraan dengan orang-orang yang dicintai oleh orang tua, baik keluarganya ataupun sahabat-sahabatnya. Ya, ini birrul walidain dalam keadaan orang tua sudah tidak ada. Masih bisa. Masih bisa. Jangan menyia-nyiakan kesempatan. Bahkan dalam satu hadis disebutkan atau dalam satu riwayat disebutkan ketika seseorang diminta berbakti kepada orang tuanya, dia bilang saya sudah tidak punya orang tua. Kemudian ditanya, kamu masih punya bibi tidak, saudara ibu tidak? Masih, maka berbaktilah kepadanya. Karena hukumnya sama seperti berbakti kepada orang tua. Dengan orang-orang yang dicintai, ya, oleh orang tua kita. Dan khusus untuk bibi, saudaranya ibu, jika ibu kita tidak ada, maka dia pengganti ibu kita. Al-khalah bimanzilatil kata Rasulullah SAW. Bibi dari pihak ibu itu, saudaranya ibu itu sama seperti ibu jika ibu sudah tidak ada. Jangan sia-siakan mereka. Ya, perlakukan mereka seperti ibu kita sendiri. Nah, untuk jawaban Pak Fridel, ini pernah dialami oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab itu punya satu keledai yang digunakan oleh beliau untuk beristirahat di dalam perjalanan. Keledai ini. Jadi duduk, ongkang-ongkang di atas keledai itu untuk istirahat. Kemudian dia juga punya imamah khusus, ikat kepala khusus yang cuman dipakai kalau melakukan perjalanan khusus. Jadi ini dua barang yang khusus dan istimewa bagi Abdullah bin Umar. Suatu ketika dia melihat seorang Arab Badui jalan kaki lewat. Abdullah kenal. Antum ini Fulan anaknya si Fulan kan? Kata laki-laki ini, betul. Kata Abdullah bin Umar, ayahmu adalah sahabat ayahku Umar. Umar dan ayahnya dia dua-duanya sudah tidak ada. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar? Keledainya diserahkan, ikat kepalanya diberikan kepada Arab Badui. Ditanya, ini membingungkan, kenapa dikasih? Itu kan kendaraan antum. Karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW di antara bakti seorang anak kepada orang tuanya adalah menyambungkan hubungan dengan orang-orang yang dicintai oleh orang tuanya. Padahal ayah si Fulan ini juga sudah tidak ada. Ya, begitulah caranya. Berarti dengan cara apa, Pak? Dengan keturunan sahabat orang tua kita. Itu birrul walidain untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Jangan diputus. Dan ana yakin kita sekarang ini banyak yang sudah tidak kenal siapa teman ayah kita.
atau teman ibu kita. Dan ini berlaku ya, bukan hanya untuk teman ayah. Kalau laki-laki urusannya teman, enggak. Seorang anak laki-laki ketika ibunya sudah tidak ada, dia pun wajib berbuat baik jika ingin berbakti kepada ibunya yang sudah meninggal, kepada seluruh orang yang dicintai oleh ibunya. Caranya gimana Ustadz? Antum bisa kirim hadiah kepada mereka. Antum bisa datang menanyakan kabar mereka, mengunjungi mereka. Dan itu boleh dalam Islam. Apa larangannya? Nggak ada. Ya, antum mendatangi ibu-ibu teman ibu antum. Boleh nggak? Boleh. Nggak ada larangannya. Ya, selama mereka bersama mahramnya dan seterusnya. Boleh. Dan kemudian berikan apa yang bisa kita berikan kepada mereka. Wallahu ta'ala alam. Bisa. Jadi sekarang yang harus kita ajarkan sama anak-anak kita, nak, ini teman ayahmu, ini teman abah, ini teman abi, ini teman ayah, ini teman bapak, ini teman ibumu. Kalau kami tidak ada, berbuat baiklah kepada mereka. Iya, itu yang harus diajarkan sama kita sekarang, agar mereka masih bisa berbakti kepada kita ketika kita tidak ada. Wallahu ta'ala alam. Bisa. Ada pertanyaan lain? Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Assalamualaikum Ustaz. fadhal. Kebetulan rumah anak itu dekat sama musola Ustaz. Sering azan juga di situ. Tapi dekat juga sama masjid. Asalnya apa tetap ke masjid atau ke masjid? Oh. Ke masjid. Jauh lebih baik dibandingkan musola. Jika lokasinya berdekatan. Allah ta'ala. Afwan. Ada pertanyaan di kertas ini. Izin bertanya Ustaz, Ana bekerja di lembaga yang lingkungannya ahlus sunnah dan semanhaj. Sebelumnya Ana kerja di perusahaan yang lingkungannya umum. Tapi semakin kesini saya semakin futur Ustaz. Dibandingkan di tempat sebelumnya saya semangat dan merasa iman sedang bagus. Ditambah atasan saya sekarang seorang akhwat. Sebelumnya tidak ada akhwat di manajemen. Ana sempat kepikiran balik ke kerjaan yang umum, yaitu ke perusahaan sebelumnya, karena kemungkinan saya akan sering berhubungan dengan atasan Ana ini yang seorang akhwat, walaupun beliau bercadar dan berjarak ketika ada kebutuhan. Mohon tanggapannya Ustadz. Syukran jazakallah khairan. Masya Allah. Ana bertanya, ini akhwat ini masih gadis atau sudah menikah? Penanya nggak akan menyebutkan. Ana sebutkan kemungkinannya. Kalau masih gadis, kenapa nggak dinikahi? Oh iya, solusi halal, selesai. Loh iya, aman. Jadi bekerja, berangkat bareng, pulang. Tapi kalau bukan, atau kalau tidak single atau sudah menikah, bersuami, maka nasihati suaminya. Kenapa istrinya bekerja? Apa yang membuat seorang perempuan harus bekerja? Apa alasannya? Dan ini harus mulai kita tanamkan di benak kita jamaah rahmatillah Allah. Perempuan tidak pantas dan bukan kewajiban mereka untuk bekerja. Ya. Dan sudah saatnya seorang laki-laki bertanggung jawab terhadap keluarganya. Dia bisa menafkahi keluarganya, bisa. Jangan kecil hati, jangan putus asa. Jangan hilangkan kemuliaan seorang wanita dengan cara apa? Membiarkan dia bekerja begitu saja. Jangan. Mereka itu mulia dan wajib dimuliakan. Dan kemuliaan mereka itu ada di mana? Di kantor atau di rumah? Di rumah. Di rumah. Kecuali ada Dan ini pun salah. Kenapa salah? Semestinya perempuan ini bekerja di tempat yang mayoritas pegawainya laki-laki atau perempuan. Gak benar, cara ini gak benar. Secara syar'i ini gak benar. Karena dia berarti berinteraksi dengan lawan jenisnya. Mau jauh 200 meter juga tetap interaksi. Berhadapan tidak jemaah? Mau pakai cadar 200 lapis juga tetap dia fitnah. Iya. Dan suaminya kalau punya suami, dayuth ini. Dia tidak punya rasa cemburu melihat istrinya bermuamalah dengan rekan kerjanya meskipun batasan syar'i dan seterusnya. Gak ada ini. Ya. Tapi kalau kemudian wallahu alam statusnya perempuan ini seperti apa? Maka seorang muslim harus mendahulukan keselamatan agamanya di atas segalanya.
Kalau ini memadaratkan kehidupannya, pindah. Memadaratkan agamanya, pindah. Dan tidak harus atau tidak mesti kembali ke perusahaan sebelumnya. Bumi Allah itu luas, usaha perusahaan itu banyak. Ayo melangkah. Jangan takut tidak dapat rezeki. Buka toko di pasar baru. Loh iya. Wah Ustadz, buka toko di pasar baru. Loh kenapa emang? Mungkin anama. Nah, masalah kita tuh di situ. Kita tidak punya keyakinan kepada Allah. Jadi jangan salahkan Allah. Kita sudah suudzon duluan sama Allah. Anak nggak mungkin Ustadz punya perusahaan besar. Sampai kiamat nggak akan pernah punya perusahaan besar. Kenapa? Dia sudah berburuk sangka kepada Rabbnya. Ada masalah besar nggak ada jalan keluarnya. Ini nggak ada jalan keluarnya. Salah dia sendiri. Dia sudah menyangka bahwa tidak ada jalan keluar. Dia menuduh Allah tidak akan memberikan jalan keluar. Jangan salahkan siapapun. Semua itu kembali kepada keyakinan kita kepada Allah. Iya, hati-hati berucap. Hati-hati berucap dalam perkara yang Allah sanggup melakukannya. Dan semua Allah sanggup melakukannya. Anak nggak mungkin dapat yang jodoh yang luar biasa. Nah, dikasih yang biasa-biasa aja. Iya, nggak ngerti orang tuh tentang masalah ini tuh aneh. Anak nggak mungkin Ustadz sukses punya rumah. Nah ini nih penyebabnya. Allah tidak akan pernah berikan. Karena kita sudah berpuasa iya. Tapi Allah memang nggak berikan. Anak sudah berprasangka baik. Allah lebih tahu mana yang lebih baik untuk Anda. Jangan suudzon lagi sama Allah. Ya, belajar untuk berprasangka baik kepada Allah Rabbul Alamin. 3 orang yang bisa jawab pertanyaan anak angkat tangan. Yallah, 1. Yang mau bukan bisa, mau. 2. Pasti bisa jawab. 3. Mulai dari antum dulu. Sebutkan dalam hadis tadi yang anak sebutkan bahwa ada beberapa macam manusia yang tidak akan masuk surga kata Rasulullah SAW. Ada 4. Apa saja? La yadkhulul jannah. Yang pertama apa? Yang keras. Anak kasih bocoran 1. Akun yang durhaka kepada orang tua. Yang kedua? Apa? Antum sebutkan artinya saja, nggak usah pakai bahasa Arabnya, nggak usah. Yang lain saja. Antum nggak mau mencoba 1 saja. Anak kasih hadiahnya. Anak sudah kasih tahu 1 tadi. Akun. Ya sudah itu 1. Tambah 1 lagi maksud anak. Pecandu. Iya betul loh. Fadhal, khalas. Yang 2 lagi apa? Yang 2 lagi? Manan tadi dalam 1 hadis disebutkan yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Yang terakhir apa? Beriman kepada atau mempercayai sihir. Taib. Siapa tadi? Antum. Sebutkan. Fadhal. Sebutkan 4 amalan yang menjaminkan kita pasti bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada. Apa? Salat 5 waktu, puasa, haji. Tapi itu bisa hilang jika asal. Allah. Gampang jemaah? Kenapa nggak ngangkat tangan dari tadi? Kebiasaan gitu. Aduh, Allah karim. Ketika gampang gitu kan. Ada di situ tuh, ada di bukunya. Oh Allah barik fikum, masya Allah. Kemudian jemaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, sebutkan urutan manusia-manusia yang paling mulia. Berurutan, gak boleh ngacak. Antum ya. Ya pertanyaan berikut buat antum. Ibu, ayah, saudari perempuan atau saudara laki-laki? Saudara perempuan terus yang paling dekat hubungannya, yang paling dekat hubungannya. Barakallahu fiik. Fadhal. Taib, dengan itu berakhir
perjumpaan kita di malam hari ini dan semoga Allah membalasnya dengan surga Allah Rabbul Alamin insyaallah amin. Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am Media, bekal ilmu Islam.